السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada Al-Qa'idatul Rabi'ata Asyara, kaidah yang ke-14. Kaidah yang ke-14 ini yaitu la tunsabu hawadithul ardi li hawadithis samai illa bidalilin. Tidak boleh dinisbatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi kepada kejadian-kejadian yang ada di langit kecuali dengan dalil. Ayyan kana ma hasal. Ya, afwan. Wahia qa'idatun akhadnaha, dia adalah kaidah yang kita ambil, wa taraqnaha katsiran, dan banyak kita datangkan. Bimakna annahu idza hasala syai'un fil ardi ayyan kana ma hasal, dengan makna bahwa apapun yang terjadi di bumi, sawa'un akana rihan qad habbat, baik itu berupa angin yang berhembus, au burkanan qad infajara, atau gunung berapi yang meletus, au zilzalan qad dhahara, atau gempa yang terjadi, au fayadanan qad fadha 'ala an-nasi, atau banjir bandang yang terjadi atau banjir yang terjadi pada manusia, au ayyu syai'in kana fil ardi, atau apapun yang terjadi di bumi. Fahdharil hadharal 'azima, maka berhati-hatilah dengan hati-hati yang besar, min an tansiba hadzal haditsal ardiyya, dari engkau sandarkan. Jadi hati-hati kita menyandarkan kejadian yang ada di bumi, li amrin hasala fis samai, karena satu hal yang terjadi di langit. Fataqulu, lantas engkau berkata, inna hadzal matara innama huwa bisababi nau'i kadza wa kadza.
hujan ini tidak lain tidak bukan adalah dengan sebab bintang begini dan begini. Au hadhihi ar-rih au hadhihi ar-riha atau angin ini terjadi allati habbat yang berhembus innama sababu ikhtifa'un najmil fulani. Sebabnya tidak lain tidak bukan adalah bintang fulan. Au zuhurin najmil fulani atau nampaknya bintang fulan. Fahadha amrun la yajuz. Maka ini adalah perkara yang tidak boleh. Lianna al-ilaqata was-sababiyyata amrun tauqifiyun. Karena hubungan dan sebab adalah perkara tauqifi. Artinya perkara tauqifi itu perkara yang harus didasari atas dasar dalil. فلا يجوز أن نعتقد سببية شيء لشيء إلا وعلى هذه السببية دليل. Maka tidak boleh kita meyakini sebab sesuatu adalah karena sesuatu yang lain kecuali melainkan pada sebab ini harus ada dalilnya minasyar'i dari syariat. Kama sayatina sebagaimana akan datang dalilnya kepada kita fi qawaidis sababiyati terkait dengan kaidah sababiyah insyaallah taala. Wa burhanu hadza dan dalilnya ini adalah qaulullah azza wa jalla firman Allah azza wa jalla wa taj'aluna rizqakum dan kalian menjadikan rizki kalian. Wa taj'aluna rizqakum dan kalian menjadikan rizki kalian ail matar. Yang dimaksud rizki adalah al-matar alladzi nazala alaikum, itu hujan yang turun pada kalian, annakum tukadzibun, bahwa sesungguhnya kalian mendustakannya. Ai fataquluna kalian mengucapkan mutirna binau'i kadza, kita diberi hujan karena bintang begini. Fallahu yarzuqukum, padahal Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Wa antum tansibuna ni'matahu wa rizqahu li ghairihi. Dan kalian menisbatkan nikmatnya dan rizki Allah li ghairihi kepada selain Allah. Ini hujan karena bintang ini. Nah, ini kita sama saja menjadikan rizki ini dinisbatkan kepada selain Allah. Wa fi sahihaini dan di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim min hadithi Zaid bin Khalid al-Juhani dari hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami sallallahu alaihi wasallam as-subha salat subuh, salat as-subhi salat subuh bil Hudaybiyati di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lailati, setelah turun hujan. Jadi yang dimaksud sama di sini turun hujan, kanat minal lailati, yang turun di waktu malam. Artinya semalam turun hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh di Hudaybiyah dan malamnya itu turun hujan. Jadi malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat subuh turun hujan. Falamma ansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai, artinya sudah salam, aqbala 'alan nasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, adapun orang yang berkata kita diberikan hujan bi fadlillahi dengan anugerah dari Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah,
Fadzalika mu'minun bi, maka yang itu orang itu beriman kepadaku, kafirun bil kaukabi, dia kufur terhadap bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza, adapun yang berkata kita diberi hujan dengan bintang begini dan begini, fadzalika kafirun bi, maka orang itu kafir kepadaku, mu'minun bil kaukabi, dia beriman kepada bintang. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min haditsil Mughirah, min haditsil Mughirah bin Syu'bah, dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, berkata Al-Mughirah bin Syu'bah, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi gerhana matahari pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma mata Ibrahimu, bertepatan dengan hari wafatnya Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maryah Al-Qibtiyah. Faqala an-nasu, maka orang-orang berkata, kasafati syamsu li mauti Ibrahim, telah terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Jadi mereka menghubung-hubungkan ini. Ya, menghubung-hubungkan bahwa gerhana ini terjadi karena wafatnya putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, tidaklah keduanya gerhana karena kematian seseorang dan juga tidak karena kehidupan seseorang, artinya kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat gerhana, fasallu, maka salatlah, salat gerhana. Wada'ullaha, dan berdoalah kalian kepada Allah. Fala yunsabul kusufu, maka tidak dinisbatkan al-kusuf, yaitu gerhana, wa huwal haditsus samawi, wa huwal haditsus samawiyyu, dan dia adalah kejadian yang terjadi di langit, tidak disandarkan, tidak dinisbatkan li mauti Ibrahim, karena wafatnya Ibrahim. Wa huwal haditsul ardiyyu, dan wafatnya Ibrahim, putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kejadian yang terjadi di bumi. Jadi tidak dihubung-hubungkan ya, kejadian yang di langit karena kejadian yang di bumi. Atau ya sebaliknya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan, keduanya adalah merupakan bukti dari bukti-bukti kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin, tidaklah keduanya gerhana karena kematian seseorang, wala li hayati, dan hidupnya seseorang atau kelahiran seseorang. Fala yajuzu lana, maka tidak diperbolehkan bagi kita, an nansiba syai'an hasala fil ardi, kita menisbatkan sesuatu yang terjadi di bumi, wa nu'allilahu, dan kita mengaitkannya, bi amrin, dengan perkara, hasala, yang terjadi fis sama'i, di langit. Walaysa ala dzalika dalilun minasy-syar'i, dan itu tidak ada dalilnya dari syariat. Ya, kecuali memang ada dalil, maka kita tetapkan. Nah, jadi tidak dihubung-hubungkan ya, oh ini terjadi gerhana ini karena apa? Karena ada orang yang mati di bumi misalnya. Oh, bintang ini terjadi begini karena ada yang lahir di bumi, dan seterusnya. Ini tidak boleh kita hubung-hubungkan ini tanpa ada dalil syar'i.
Al-Qa'idatul Khamisata Asyara, kaidah yang ke-15, Asyirku fil rububiyyati muqaddimatu syirki fil uluhiyati. Kesyirikan dalam hal rububiyah adalah merupakan pendahulu atau muqaddimah, pendahulunya syirik uluhiyah. Wa makna dzalika, dan maknanya, makna itu, makna kaidah ini, anna jami'a man ubida min dunillahi azza wa jalla, bahwa sesungguhnya seluruh apa yang disembah selain Allah azza wa jalla, fa inna 'abidahu, maka sesungguhnya penyembahnya, i'taqada fihi syai'an min sifatir rububiyyati, penyembahnya, i'taqada, dia meyakini, fihi, pada yang selain Allah, yang disembah selain Allah, syai'an min sifatir rububiyyati, dia meyakini sesuatu dari sifat rububiyah ada padanya. Fasarafa lahu syai'an minal uluhiyati, maka dia berikan atau dia palingkan, dia arahkan kepada yang selain Allah itu sesuatu dari uluhiyah. Jadi karena dia meyakini pada yang disembah selain Allah ada sedikit dari sifat rububiyah, maka dia nyembah yang selain Allah itu. Walau annahu lam ya'taqid fi ma'budihi syai'an min khasa'isir rububiyyati lama 'abadahu. Kalau seandainya dia tidak meyakini pada apa yang disembahnya sedikit dari kekhususan rububiyah, lama 'abadahu, niscaya dia tidak akan menyembahnya. Fa asyraka bihi fi rububiyyati awwala, maka dia menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal rububiyah awalan, pertama begitu. Thumma aqaba hadha syirka syirkan fil uluhiyati, kemudian dia lanjutkan kesyirikan dalam rububiyah ini dengan syirik dalam uluhiyah. Falamma i'taqada, ketika dia meyakini, annahu yanfa'u wa yadhurru, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan madarat, wa huwa min khasa'isir rububiyyati, dan mendatangkan manfaat dan madarat adalah merupakan kekhususan rububiyah. Ketika dia meyakini itu, abadahu, maka dia menyembahnya, wa sajadalahu, dan dia sujud kepadanya. Walamma i'taqada anna lahu tadbiran wa tasrifan fil kauni, ketika dia meyakini bahwa yang selain Allah itu memiliki, ya, mengatur, mengendalikan di alam ini, wahiyya min khasa'isir rububiyyati, sedangkan mengatur, mengendalikan alam ini adalah merupakan kekhususan rububiyah, khasa'is rububiyah, kekhususan rububiyah. Sajadalahu, maka dia pun sujud kepada selain Allah itu, waraka, dan dia ruku, wadhabaha, dan menyembelih, watafa bi, dan dia tawaf untuk yang selain Allah itu. Walamma i'taqada, dan tatkala dia meyakini, annahu ya'lamu al-ghaiba, ketika dia meyakini bahwa yang selain Allah itu mengetahui al-ghaib, sarafa lahu syai'an minal uluhiyati, maka dia palingkan untuk yang selain Allah ini sesuatu dari uluhiyah. Jadi ketika dia meyakini bahwa si fulan atau wali fulan bisa begini, bisa begitu, bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ya akhirnya dia sembah itu kuburan wali fulan atau orang saleh itu. Lakin hal yastati'u ahadun minkum ay ya'budal manadil al-an? Tetapi apakah bisa salah seorang di antara kalian menyembah al-manadila, sapu tangan, ya, al-manadil ini. Al-an, sekarang ini. Bisa nggak orang menyembah sapu tangan sekarang ini? Bitab'i la. Pastinya tidak. Li'annahu la ya'taqidu fiha syai'an min khasa'isil uluhiyah. Karena dia tidak meyakini bahwa pada sapu tangan itu ada sesuatu dari sifat-sifat khusus uluhiyah. Lakin haula'i alladhina ya'tuna ila qabril Husaini, tetapi orang-orang ini yang mendatangi kuburnya Al-Husain bin Ali atau Ali bin Abi Talib, atau mendatangi kuburnya Ali bin Abi Talib misalnya,
atau qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau qabril Khalil Ibrahim, atau mendatangi kuburnya Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam, atau qabril Badawi, atau kuburnya Al-Badawi, ini salah satu tokoh tarekat ya, Ahmad Badawi. Atau Siti Zainab, ini maksudnya Zainab adalah kuburnya putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awil Aidrus, atau kuburnya Al-Aidrus, ya, au ghairihim, atau yang selain mereka, minal kuburi allati tu'badu min dunillah, yaitu berupa kuburan-kuburan yang disembah selain Allah. Fa innaka katsiran tajidu indaha nasan malayin ya'budunaha min dunillah. Maka sesungguhnya engkau banyak mendapati di sisi kuburan mereka itu manusia yang banyak. Jutaan manusia. Ya'budunaha min dunillah, yang mereka sembah yang selain Allah. Yang mereka sembah yang selain Allah. Falau sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, limadza tad'unaha wa tadhbahuna laha, kenapa kalian berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk kuburan, wa ghairi dzalik, dan selain itu, minal ibadat, ya dari ibadah-ibadah, tasrifunahu laha, yang kalian palingkan untuk kuburan-kuburan ini, la'allalu laka bi syai'in yujibu wuqu'an fi syirkir rububiyah. Niscaya mereka beralasan, menyampaikan alasan kepadamu yang alasan ini yujibu bi syai'in, dengan sesuatu, yujibu yang menetapkan, wuqu'an mereka terjatuh, yang menetapkan terjatuh, fi syirkir rububiyati, dalam syirik rububiyah. Bi'annahu mu'taqadu, bahwa mereka meyakini, annaha tanfa'u wa tadur, bahwa dia bisa memberikan manfaat dan madarat, wa tansuru, dan menolong. Ya. Wa ghair dzalik, dan yang selain itu. Jadi tidaklah seseorang menyimpang dalam bab uluhiyah, melainkan dia telah keliru terlebih dahulu dalam bab rububiyah. Faman waqa'a fi syirkir rububiyyati, siapa orang yang terjatuh dalam syirik rububiyah, waqa'a lizaman fi syirkil uluhiyati, niscaya dia pun terjatuh dalam syirik uluhiyah. Wala yumkinu an yansarifa qalbuka li'ibadati ahadin, dan tidak mungkin akan berbelok hatimu, berpaling hatimu menjadi menyembah kepada selain Allah, qabla an ya'taqida qalbuka, sebelum hatimu meyakini, anna sebelum engkau meyakini, anna fihi, bahwa pada dirinya, syai'an min khasa'isir rububiyyati, ada sesuatu yang merupakan kekhususan rububiyah. Walidzalik, oleh karena itu, fal asnamul lati 'ubidat fi awwaliz zamani, berhala-berhala yang disembah di permulaan zaman, fi qaumi Nuh, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh, wahia waddun, berhala-berhalanya yaitu waddun, suwa'un, yaghuthu, ya'uqu, dan nasrun, abadaha qaumu Nuhin,
berhala-berhala ini disembah oleh kaumnya Nabi Nuh li'annahu lamma nusyal ilmu. Karena ketika dilupakan ilmu, waja'atil ajyalu, dan datang generasi-generasi al-ukhra yang lain, yang selanjutnya, yang lain, faja'a syaitanu, lalu datang syaitan. Wa qala, dan berkata syaitan, innama yurzaqu aba'ukum al-matara wal intisara 'alal a'da'i bihaula'i. Tidak lain tidak bukan bapak kalian diberikan rizki hujan, menang, menghadapi musuh dengan sebab berhala-berhala ini. Dengan sebab orang-orang saleh ini. Fa'ubidat min dunillahi azza wa jalla, maka disembahlah berhala-berhala ini yang selain Allah azza wa jalla. Wala yazalu syaitanu yuzayyinu lil qulubi wal uquli. Dan syaitan terus-menerus menghiasi bagi hati dan akal al-wuluja awid dukhula, menghiasi masuk, awil wuqu'a, atau terjatuh, fi syai'in min syirki rububiyati, dalam sesuatu dari syirik rububiyah. Qabla ayya'muraka, sebelum dia perintahkan engkau, bi'ibadati ghairihi tabaraka wa ta'ala, sebelum dia perintahkan engkau menyembah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in aradna an naqta'a dabira syirkil uluhiyati, kalau seandainya kita ingin memutus mata rantai syirik uluhiyah, dabir, ini belakang syirik uluhiyah, artinya kita putus mata rantainya. Fal naqta' dabira syirkir rububiyati, maka kita putus juga ini mata rantai syirik rububiyah. Wallahu a'lam. Ya, ayuhal ikhwah, ini kalau kita perhatikan penjelasan dari Asy-Syaikh ini hafizahullah taala, ya, bahwa kesyirikan yang terjadi dalam bab uluhiyah itu karena ada kekeliruan juga dalam bab rububiyah. Ya. Ya, maka tadi orang kalau sapu tangan, dia nggak akan nyembah sapu tangan karena tadi tidak ada, dia meyakini kekhususan uluhiyah, rububiyah tidak ada. Tetapi ketika misalnya sapu tangan itu disandarkan, dinisbatkan kepada orang salih, itu akan memiliki makna yang lain. Dia akan meyakini bahwa ini sapu tangannya Syekh Fulan, Wali Fulan. Sapu tangan ini bukan sembarangan. Ya, dia bisa begini, bisa begitu, dan seterusnya. Tapi kalau sapu tangan semata, nggak ada yang meyakini itu. Ya, tidak ada yang meyakini itu. Nah, maka itu juga sekaligus makin mempertegas, wallahu a'lam, apa yang sempat ditanyakan, kenapa kalau orang saleh kan dia meyakini sebagai sebab, ya, lisannya meyakini sebagai sebab, tapi nanti dia meyakini orang saleh itulah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan alasan kedekatannya dengan Allah Rabbul Alamin. Waliyadzubillah. Maka apabila kita ingin memutus mata rantai uluhiyah, maka kita harus memutus rububiyah. Jadi orang fahamkan betul tentang rububiyah. Ya, bukan hanya sekedar makna rububiyah yang umum, yang global, tapi yang detail, yang rinci, sehingga kemudian dia pun betul-betul memahami makna ar-rububiyah. Ya, sehingga dia betul-betul memahami betul makna ar-rububiyah. Sehingga dengan begitu, hatinya tidak terpaut, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menunaikan apa yang menjadi hak-hak uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk menguji, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah? Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, haqqullah 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan
sesuatu apapun. Al-Qaidatus Sadisata Asyara, kaidah yang ke-16. Ar-rububiyatul mahdatu taqtadi mubayanatar Rabbi lil alami bidzati. Rububiyah yang murni, artinya bahwa betul-betul ini rububiyahnya Allah maksudnya. Taqtadi mubayanatar Rabbi lil alami bidzat, berkonsekuensi terpisahnya Allah Ar-Rabb lil alami dengan alam. Bidzati dengan zatnya. Ya mesti zatnya Allah terpisah dengan zatnya makhluk. Ini konsekuensi dari rububiyah. Wa hadhihi min qawaidil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan ini diantara kaidah yang ditetapkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Wa mufaduha, dan kandungannya kaidah ini, jadi faedahnya, anna imanaka, bahwa sesungguhnya imanmu, bi annahu rabbu kulli syai'in, bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb segala sesuatu, la yaqa'u sahihan, tidak akan benar imanmu, illa idza i'taqadta adama hululihi fi syai'in min makhluqati, melainkan apabila engkau meyakini bahwa tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, menempati masuk ke dalam makhluknya tidak mungkin. Hulul itu Allah masuk ke dalam hambanya. Tidak mungkin menempati hambanya, tidak mungkin. Ya. Labudda li zaman, harus idza aradta ay yasihha imanuka, apabila engkau menginginkan imanmu benar, bi annahu rabbu kulli syai'in, bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb segala sesuatu, wa khaliqu, dan penciptanya, wa malikhu, dan yang menguasai merajainya, an ta'taqidha, wajib engkau meyakini, mubayanatahu li hadzal alami, bahwa Allah terpisah dengan alam ini. Fallahu azza wa jalla munfasilun bi dzati an dzawatil makhluqati, maka Allah azza wa jalla terpisah dengan zatnya dari zatnya makhluk-makhluk. Falaysa fi dzati syai'un min dzawati khalqihi, maka tidak ada pada zatnya Allah sesuatu dari zat makhluknya. Wala fi makhluqati, dan juga tidak ada pada makhluk-makhluk Allah syai'un min dzatihi, sedikit pun dari zatnya Allah, tidak. Wa bina'an ala dzalik, dan atas dasar ini, fa ashabul hulul, maka mereka yang meyakini hulul, alladzina yaz'umuna, ini penjelasannya hulul, yang mereka mengira anna zat Allah azza wa jalla, bahwa sesungguhnya zat Allah qad halat, menempat, masuk, fi kulli makanin, pada setiap tempat itu ada zat Allah. Haula, mereka ini, kafiruna bi rububiyatihi, mereka ini adalah kafir terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Idz la yajtami'ul imanu bir rububiyyati, karena tidak berkumpul keimanan terhadap rububiyah, wa i'tiqadu hululir rabbi fil makhluqati, dan keyakinan bahwa Allah menempati atau masuk kepada makhluk. La budda min at-tamyizi baina dzatir rabbi, harus membedakan antara zatnya Allah wa dzatil marbubi, dan zatnya makhluk. Ya, zatnya Rabb dan zatnya marbub. Marbub ini ya makhluk. Wa dzatil khaliq wa dzatil makhluk, antara zatnya pencipta dan yang dicipta. Wa dzatul ilahi, dan zatnya ilah yang disembah. Wa dzatil abidil muta'allihi, dan zatnya hamba yang menyembah. Mesti pisah, mesti beda. Enggak mungkin sama. فمن اعتقد أن ثمة اتصالا ذاتيا بين الذاتين, maka siapa orang yang meyakini bahwa di sana ada hubungan secara zat antara dua zat, yaitu antara Allah dengan makhluk, antara Rabb dengan marbub, antara ilah dan al-abid. Kalau siapa orang meyakini itu, artinya hubungannya di sini bahwa
misalnya zatnya Allah merasuk pada zatnya makhluk, fahuwa kafirun bi rububiyyati, maka dia kufur terhadap rububiyahnya Allah tabaraka wa taala. Nah, ini kaidah azimah jiddan, kaidah yang sangat besar dan sangat penting sekali. Sehingga ketika ada orang yang meyakini misalnya bahwa Allah Rabbul Alamin merasuk pada dirinya, hulul namanya, ya, merasuk pada dirinya, sehingga kemudian dia misalnya ketika ditanya, siapa engkau? Aku adalah Rabb, aku adalah Allah, itu dalam kondisi, ini menurut istilah sebagian keyakinan sufi, bahwa ketika dirinya itu ketarik keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga menitis, ya, istilahnya menitis Allah pada dirinya sehingga dia mengatakan saya adalah Allah. Nauzubillah, hadza kufrun. Ini kekufuran. Kufur dengan rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Ini namanya al-hulul. Ini yang dibawa pemahaman ini diantaranya oleh salah satu tokoh dari Sufi, ya, Al-Hallaj, kalau saya tidak salah ingat, ya. Dia meyakini dia bisa merasuk, menitis kepada manusia Allah Rabbul Alamin, atau tadi datang Allah Rabbul Alamin datang dalam wujud manusia. Nah, ini seperti yang diyakini oleh ba'dun Nasara, sebagian an-Nasara, yang mereka mengatakan bahwa Isa itulah Allah, Allah itulah Isa. Ini dengan pemahaman hulul ini tadi. Jadi merasuk, menitis Allah Rabbul Alamin. Jadi bahasanya ba'd an-Nasara, sebagian orang Nasara, bahwa ya kalau Allah dalam wujud manusia, ya Isa itu. Waliyadzubillah. Hadza kufrun birrububiyah. Wa aidan, dan juga ashabu fikrati wahdatil wujudi. Mereka orang-orang yang memiliki pemikiran wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini, apa itu pemikirannya? Wa huwa anna dzatallahi azza wa jalla hiya ainu dzawati khalqihi. Bahwa sesungguhnya zat Allah azza wa jalla, dia itulah zat seluruh makhluknya. Walaysat mujarrada hululin, dan bukan hanya sekedar menitis, ya. Bukan hanya sekedar menitis. Bal hiya ainuha, tetapi zatnya makhluk itu zatnya Allah juga. Jadi semua makhluk yang ada ini, yang terlihat ini hakikatnya zat Allah juga. Gitu ya. Jadi kalau yang ini bukan hanya sekedar menitis, tapi ya zatnya Allah juga. Jadi misalnya manusia, waliyadzubillah, ini manusia. Jadi zatnya manusia itu zatnya Allah juga. Menurut wahdatul wujud. Fadzatani dzatun wahidun. Maka dua zat yang berbeda ini mereka yakini sebagai zat yang satu. Qad ajma'al muslimun, kaum muslimin telah berijma' ala kufri man wa qad ajma'al muslimuna, dan kaum muslimin telah berijma' ala kufri man ya'taqada dzalik, atas kufurnya orang yang meyakini keyakinan seperti itu. Faman za'ama anna syai'an min dzatillahi qad halla fi syai'in min dzawati khalqihi. Maka siapa orang yang meyakini atau mengira bahwa zat Allah telah menitis ke dalam zat makhluknya, faqad kafar, maka dia telah kufur. Wa man za'ama anna syai'an min dzawatil makhluqati qad irtafa' wa halla fi dzatillahi azza wa jal, dan siapa orang yang mengira bahwa sesuatu dari zatnya makhluk telah hilang
dan menitis pada zatnya Allah Azza wa Jal, faqad kafara, maka dia telah kufur. Jadi yang jelas bahwa pasti Allah berbeda, terpisah dengan makhluk. Pasti. Bahkan kaidah ini juga nanti masuk ke dalam bab al-asma'i was sifat. Bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau zatnya saja sudah berbeda, zatnya Allah dengan zatnya makhluk, maka sifatnya juga pasti apa? Berbeda juga. Maka para ulama bikinkan kaidah al-kalamu fi dzati atau al-qawlu fi dzati kal-qawli fi sifati. Ketika kita membicarakan al-qawlu fi sifati kal-qawli fi dzat. Ketika membicarakan sifat Allah, maka kita kaidahnya ya sama dengan kaidah membicarakan zatnya Allah. Kalau zatnya Allah berbeda dengan makhluk, maka sifatnya Allah pun berbeda dengan sifatnya makhluk. Wahakadha dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kita meyakini bahwa zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, maka sifat-sifat Allah juga pasti berbeda dengan sifatnya makhluk. Misalnya contoh, Allah mendengar, makhluk mendengar. Sifatnya sama-sama mendengar. Apakah sama antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk? Pasti beda. Sebagaimana juga ketika disebutkan wajah. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Apa sama wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk? Pasti beda. Gitu. Dan sifat-sifat yang lainnya. Ya, begitu juga sifat-sifat yang lainnya. Ya, kalau ada orang yang kemudian, jangan artikan itu wajah, nanti jadi seperti makhluk. Nah, perkataan nanti jadi seperti makhluk kan itu perkataannya dia. Itu prasangkanya dia. Sedangkan yang mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Itu Allah Rabbul Alamin yang menyebutkan wajah. Pasti berbeda wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk. Maka kaidah dalam bab rububiyah ini bisa dimasukkan tentunya dalam bab asma wa sifat. Ya termasuk juga dalam bab uluhiyah. Maka yang selain Allah nggak berhak mendapatkan ibadah karena berbeda dengan Allah pastinya. Famin a'zami qawaidir rububiyyati, maka di antara kaidah rububiyah yang paling agung, i'tiqaduka mubayanata hadzal rabbi lil marbub. Termasuk kaidah rububiyah yang paling agung adalah engkau meyakini terpisahnya Rabb dengan marbub. Yaitu Rabb Allah, al-marbub ya makhluk. Kama na'taqidu nahnu, sebagaimana kita meyakini annallaha azza wa jalla fauqa arsyihi istawa bidzatihi, sebagaimana kita meyakini bahwa Allah azza wa jalla di atas arasnya istawa, beristiwa. Ini ada beberapa makna yang telah dijelaskan oleh para ulama. Naik, ya, tinggi, ala wartafa'a, sa'ida, nah, berarti naik juga. Dan ini maknanya semuanya sama. Dengan zatnya Allah istiwaan dengan istiwa yaliqu bi jalalatihi, yang sesuai dengan keagungan Allah wa 'azamatihi, kebesaran Allah. Laisa fi dzatihi syai'un min dzawati khalqi, tidak ada pada zatnya Allah sesuatu dari zatnya makhluk, tidak ada. Wala fi khalqi syai'un min dzati, dan tidak ada pada makhluknya Allah sesuatu dari zatnya Allah, tidak ada. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata kalau Allah dalam bahasa Indonesia disebut bersemayam. Kalau Allah bersemayam di arasy, berarti Allah butuh arasy. Nah, perkataan Allah butuh arasy dari mana ini? Makanya para ulama menyebutkan ada tambahan keterangan bahwa Allah berada di atas arasy-Nya bainun min khalqi, terpisah dari makhluknya, berbeda dengan makhluknya. Ya. Yaqulu Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, fakama bayanhum subhanah, sebagaimana Allah terpisah dari mereka, ay infasala anhum, terpisah dari makhluk, tentu ikhtalafa anhum,
tentu pasti berbeda juga dengan makhluk. Fi rububiyah, terkait dengan rububiyah pasti beda. Wasifati, terkait dengan sifat juga pasti beda. Wal af'ali, dan dalam perbuatan-perbuatan juga pasti beda. Tidak sama. Fala budda min mubayanatihi lahum bidzati, maka harus berbeda Allah dengan makhluknya, dengan zatnya. Fala na'taqidu anna syai'an min dzatillahi azza wa jalla qad halla fi syai'in min dzawati khalqihi, maka kita tidak meyakini bahwa ada sesuatu dari zatnya Allah yang merasuk, menitis ke dalam zat makhluknya. Wal ajib, dan yang sangat menakjubkan, ya, perkara yang menakjubkan adalah annal Imam Ibn Al-Qayyim, sesungguhnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim istanbatal qa'idata, mengistimbat, mengambil kaidah ini dari mana? Min qaulillahi azza wa jalla, dari firman Allah azza wa jalla, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Qala, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, idzan, kalau begitu berdasarkan ayat ini, la budda ay yakuna thamata dzatun tuhmadu wa dzatun tahmadu. Karena segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, kalau begitu harus ada zat yang dipuji, yaitu Allah, dan zat yang memuji, yaitu makhluk. Wa dzatun yu'taqadu fiha rububiyah, dan zat yang diyakini memiliki sifat rububiyah, yaitu Allah. Wa dzatun yasduru minha hadzal i'tiqadu, dan zat yang muncul darinya keyakinan ini, atau yang meyakini bahwa rububiyah milik Allah. Nah, ini adalah makhluk. Walau kanatiz dzatani mumtazijataini, apabila dua zat ini bercampur, ghaira mutabayinataini, tidak terpisah keduanya, wala munfasilataini, dan tidak terpisah, idzan batalat kullu ma'anil uluhiyah, maka batallah semua makna-makna uluhiyah. Bukan hanya makna uluhiyah yang batal, jadi kalau jadi satu sama saja, terus siapa yang nyembah, siapa yang disembah? Lah orang sama aja. Ya. Nah, inilah yang kemudian keyakinan yang batil. Wa batalat kullu ma'anir rububiyah, maka batallah setiap makna-makna rububiyah. Lalu siapa yang Rabb? Siapa yang marbub? Wallahu a'lam, dan hanya Allah Subhanahu wa taala tentunya yang Maha mengetahui. Naam, jadi ini kaidah yang sangat besar sekali, yang dimana kaidah ini kaidah yang menjadi kaidah dalam bab rububiyah, tapi juga tadi sudah dijelaskan dalam bab nama, dalam bab sifat, dalam bab perbuatan, pasti Allah berbeda dengan makhluk. Pasti terpisah dengan makhluk dan berbeda dengan makhluk. Ya, makanya kaidahnya para ulama, dan ini nanti dijelaskan oleh semisal Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qawaidul Muthla, kitabnya Al-Qawaidul Muthla, di antaranya kaidahnya itu tadi, al-qaulu fi sifati kal-qauli fi dzati. Membicarakan sifat-sifat Allah ya seperti membicarakan zat Allah. Kalau zat Allah berbeda dengan zatnya makhluk, maka sifat Allah pasti berbeda dengan sifatnya makhluk. Ya. Walaupun terkadang, bukan terkadang, walaupun penyebutannya sama. Mendengar. Allah mendengar. Makhluk mendengar. Tapi pasti beda kan? Pasti beda. Melihat. Allah melihat. Makhluk melihat. Pasti beda? Pasti beda. Wajah. Nah, giliran sebagian orang ketika mendengar wajah, langsung dia goncang. Wah, nggak boleh disebut wajah. Loh, kenapa? Karena nanti mirip makhluk. Padahal mendengar juga kan mirip makhluk dari sisi bahasa. Melihat juga menjadi mirip makhluk. Mestinya kalau dia tolak wajah, ya dia juga tolak mendengar dan melihat. Ya, sebagaimana kaidah yang lain nanti ada muncul kaidah lain. Al-qaulu fi ba'dhi sifat kal-qauli fi ba'dhin. Perkataan terkait sebagian sifat, maka itu diterapkan pada sifat yang lain. Kalau Allah mendengar, makhluk mendengar beda. Dia sanggup memahami itu. Kalau Allah melihat, makhluk melihat, tapi beda. Dia mampu memahami itu. Tapi giliran wajah, dia nggak bisa. Loh,
Masa wajah nanti mirip makhluk? Kenapa nggak dia juga terapkan sebagaimana dia terapkan pada sifat mendengar melihat tadi, bahwa pasti wajah Allah berbeda, sebagaimana pendengaran penglihatan Allah berbeda. Mestinya begitu. Tangan. Tapi enggak. Jadi dia berlakukan satu kaidah pada sebagian sifat, lalu kemudian dia tidak berlakukan kaidah itu pada sifat yang lain. Nah ini makanya ini kaidatun azimatun, kaidah yang sangat besar yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang sangat besar juga dari mempelajari kaidah-kaidah ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya, tapi ternyata ini yang masuk belum ada ini pertanyaan yang masuk. Ya. Ustadz, bagaimana orang yang mengatakan Alhamdulillah dengan berkah hujan semalam, udara menjadi dingin dan lebih segar. Apakah ini termasuk pengingkaran terhadap nikmat Allah? Wallahu a'lam, tidak. Ya, tidak. Karena dia tetap menyandarkan dan menisbatkan hujan ini kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun udara jadi dingin, jadi segar, tidak. Dia yang jadi permasalahan itu ketika dia sandarkan, oh ini hujan ini karena posisi bintang itu. Jadi maksudnya adalah pergerakan benda-benda langit, ya, pergeseran benda-benda langit itu berhubungan dengan nasib-nasib manusia yang ada di bumi. Seperti ya ramalan bintang ya. Jadi pergeseran ras bintang ini di sini, maka orang yang lahir dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, keadaannya di bumi, rizkinya, jodohnya seperti ini. Nah, ini tidak diperkenankan, ini tidak dibenarkan. Ustaz, apakah haram salat sendiri di masjid nggak ikut jamaah karena anjuran jaga jarak? Ini juga terjadi permasalahan ya. Jadi kalau memang salat sendiri, ya salat sendiri, dia tidak berjamaah. Ya dia salat sendiri, tidak berjamaah. Nah, maka kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya ada perselisihan ya di antara para ulama dalam masalah ini. Mereka yang mengatakan bahwa merapatkan shaf itu hanyalah merupakan sunnah, artinya tidak wajib, maka mereka mengatakan shaf renggang-renggang hanya makruh tetapi jamaahnya tetap sah. Gitu ya. Tetapi sholat berjamaahnya tetap sah. Maka oleh karena itulah kalau memang ternyata wallahu a'lam ternyata ada jamaah, ya dia ikuti jamaah. Ya, dia ikuti jamaah dengan tadi jaga jarak dan seterusnya. Jadi termasuk problem yang terjadi sekarang. Ya kalau memang dia mau sholat sendiri, ya ketika sholat berjamaah tidak berlangsung, jangan pas sholat berjamaah berlangsung dia sholat sendiri bersamaan. Ya jangan. Kalau dia mau ya pas sudah tidak jamaah, tidak ada jamaah, ya dia sholat sendiri. Bukan bersamaan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya melihat awan gelap lalu mengatakan sebentar lagi mau hujan? Dan apa hukumnya melihat perkiraan cuaca? Boleh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Jadi awan gelap pertanda akan hujan. Itu namanya alamatun zahirah. Tanda yang nampak, yang jelas. Begitu juga perkiraan cuaca kan. Jadi tadi ngelihat kondisi awan, hembusan angin, kelembapan udara, itu semuanya tanda-tanda zahir. Boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah saat ini ada sekte Wahdatul Wujud di negeri kita? Wallahu a'lam, bisa jadi ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Ya ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz, orang yang punya faham Wahdatul Wujud apakah membuat amalan-amalan salihnya tidak diterima oleh Allah jika sudah datang argumentasi padanya? Iya, bisa sirna amalnya karena dia kufur dengan kufur yang besar. I'tiqad.
Dia meyakini dengan keyakinan yang kufur i'tiqadi. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Terkait asma wa sifat ini apakah termasuk perkara zahirah atau khafiyah? Dan bagaimana hukum label seorang dai yang mengolok-olok mengenai turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Padahal dia seorang dai. Nah, tentu terkait dengan masalah zahirah atau khafiyah ini, bab al-asma wa sifat ini wallahu a'lam termasuk bab yang dimana banyak sekali orang yang rancu dalam masalah ini. Ya, banyak orang yang rancu dalam masalah ini. Sehingga apakah ini dikelompokkan zahir atau khafiyah, wallahu a'lam dia ada sebagiannya yang zahirah, ada sebagiannya yang khafiyah. Ya, ada sebagiannya yang zahirah, ada yang sebagiannya apa? Khafiyah. Dan bagaimana apabila ada seorang yang dai mengolok-olok mengenai turunnya Allah Rabbul Alamin ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, padahal dia seorang dai. La'allahu dia sudah pernah mendengar, makanya dia menyanggah. Jadi dia itu, wallahu a'lam, saya pernah mengetahui ceramahnya itu, saya pernah melihat rekamannya, videonya. Dia mengolok-olok itu menyanggah keyakinan orang yang menyatakan Allah Rabbul Alamin turun berdasarkan nas hadis. Jadi dia mengolok-oloknya bukan atas dasar ketidaktahuan, atas dasar tahu. Dan kalaulah misalnya dia diingatkan, dia membangkang, dia akan menentang, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi ini bahaya tentunya ini. Ya. Ini adalah merupakan kekufuran yang dia tampakkan. Waliyadzubillah. Ustaz, barakallahu fikum. Jika ada orang mengatakan ini hujan orang mati karena matahari bersinar, tetapi turun hujan, maka ini termasuk larangan pada kaidah makhluk. Iya ini. Ya, nggak ada hubungannya hujan dengan orang mati. Nggak ada hujan orang mati, hujan orang hidup. Nggak ada. Ya, dia menisbatkan apa yang terjadi di bumi dengan apa yang di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya rekan kerja yang meyakini bahwa di dalam diri setiap manusia ada Allah di dalamnya. Bagaimana sikap Anda kepadanya? Semoga Allah selalu berkah ilmu yang antum miliki dan antum juga. Naam ya, kalau kita ini kan tadi menjelaskan ya. Jadi kalau kita mampu menjelaskan padanya, kita jelaskan. Kalau enggak, ya sudah, kita menghindar darinya. Nah, khawatir kita terkena kerancuan darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebagian manusia tertipu dengan maksud dari ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar, maksudnya memanah. Surat Al-Anfal. Iya ini. Ini. Ya, kenapa bisa tertipu? Karena dia tidak mengembalikan pemahaman ayat ini kepada fahmis salafis salih, kepada pemahamannya as-salafus salih. Jadi sehingga dia katakan bahwa ini Allah ini yang memanah ini. Ya, padahal maksudnya adalah yang menjadikan panahan itu tepat pada sasarannya Allah Rabbul Alamin. Bukan berarti bukan berarti yang memanah Allah, yang memanah kitanya. Tetapi yang menciptakan dan menakdirkan kita bisa memanah adalah Allah Rabbul Alamin. Maka menisbatkan memanah kepada Allah, nisbah khalqin wa ijadin, Allah yang ciptakan, yang menjadikan ada. Nisbah memanah kepada makhluk adalah nisbatu iktisabin, nisbatu iktisabin wa tasabbubin, bahwa yang pelakunya dan penyebabnya adalah kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya kafir seseorang yang mentakwil sifat Allah secara lughawi seperti yang terjatuh pada sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi? Nah, ini juga antum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus juga berhati-hati dalam masalah ini. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi tidak mentakwil.
Tapi Al-Imam Nawawi mengutip orang yang mentakwil, namun Al-Imam Nawawi tidak memberikan komentar terhadap takwilan tersebut. Ya, jadi ini juga harus dakik ya. Harus dakik itu artinya kita tidak bisa selempar tuduh seperti Imam Nawawi dan seterusnya. Ini tidak bisa. Ini tidak dakik namanya. Ini tidak teliti, tidak jeli namanya. Sedangkan para ulama katakan kalau takwil yang masih ada dari sisi lughawi tidak sampai kepada kekufuran. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Lum'at al-I'tiqad. Ya, jadi kalau takwil yang masih ada dari sisi lughawi dia tidak kufur. Dia jatuh pada kebid'ahan, kekeliruan dalam masalah itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keberuntungan karena sebelumnya melakukan kebaikan dan apakah ada kesialan karena melakukan maksiat dalam Islam? Kalau yang dimaksud keberuntungan ini adalah kebaikan, ya, manfaat, faedah karena dia melakukan ketaatan, ada. Lalu kemudian dampak buruk dari dia berbuat kemaksiatan, ya ini ada dalam Islam. Gitu ya. Yang kedua, Ustaz, tanda-tanda apa saja dari binatang, kokok ayam, dan sebagainya yang sesuai dengan nas dalil agar kita tidak tergelincir dalam tauhid. Yang jelas gampang, sederhana. Kalau ada nasnya kita katakan, nggak ada yang nggak kita katakan. Jadi kalau Anda dengar kokok ayam, maka itu jangan dikaitkan dengan sesuatu kecuali kita telah mengetahui dalilnya. Ya, kecuali kita mengetahui dalilnya. Seperti hadis, itu melihat malaikat. Maka berdoalah dengan yang baik. Ya berdoa. Udah. Jadi makanya dalam Islam ini yang namanya takhayyul, khurafat, cerita-cerita yang tidak benar, dan seterusnya tidak boleh diedarkan. Karena nanti menyebabkan orang jadi seperti ini, mengait-ngaitkan. Ya wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, ketika kita membahas tauhid, terus hati kita merasa sangat rindu sekali, bahkan hati berkecamuk sekali ingin bertemu dengan Allah. Sehingga terkadang syaitan menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Apakah hati ini salah, Ustaz? Jazakallah khairan. Saya tidak faham betul dia hatinya rindu bertemu dengan Allah, lalu syaitan menggoda untuk melakukan hal yang buruk. Apakah maksudnya jadi mau bunuh diri dan seterusnya? Ya, kalau ini jelas kekeliruan, pemahaman yang keliru ya. Jadi karena rindu ingin bertemu Allah, akhirnya syaitan goda dia, dan Anda bunuh diri aja, jadi cepat bertemu dengan Allah. Ini jelas ini. Makanya pemahaman tentang tauhid, ilmu-ilmu syar'i itu menyatu satu dengan yang lain. Ya, menyatu satu dengan yang lain. Kalau dia rindu berjumpa dengan Allah, ya dia beramal saleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, siapa orang yang rindu berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah Allah dengan yang selain Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Bagaimana dengan perkataan orang yang mengingkari makna istiwa sehingga menganggap sesat dan menyesatkan orang yang mengatakan Allah di atas? Ya, ini i'tiqadun batilun fasid. Ini keyakinan yang batil dan keyakinan yang rusak. Ya karena dia berangkatnya kaidahnya kalau Allah beristiwa maka berarti sama dengan makhluk. Itu kaidah dia yang fasid. Itu kaidah yang batil, yang fasid. Kaidah yang rusak. Sehingga dia kemudian mengingkarinya. Dan tidak ada dari sisi bahasa ya, wallahu a'lam, tidak ada dari sisi bahasa istawa berarti istawla, tidak ada. Ya kecuali syair ya, bait syair yang dijadikan dalil. Naam. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang meminta air kepada orang pinter untuk kesembuhan penyakit? Minta air ya sama penjual air atau beli air kepada penjual air, jangan sama orang pinter karena belum tentu dia jual air. Naam, mungkin maksudnya adalah dia minta air untuk dibaca-bacakan, didoakan dan seterusnya ya. Nah, wallahu a'lam kalau ada hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama itu
Rasul SAW pernah mendoakan pada air, lalu airnya digunakan untuk mandi oleh seorang sahabat. Jadi artinya bahwa bukan semata-mata airnya, tapi dengan doanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Nah kalau sekarang ini kita kalau memang khawatir orang menjadi cenderung kepada orang tersebut, maka ini tidak boleh. Jadi mengandalkan dan menyandarkan kepada orang tersebut, nah ini tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah seseorang yang berpaham wahidatul wujud langsung ditakyin kafir atau harus ditegakkan iqamatul hujjah dulu? Jazakumullah khairan. Ya, jadi gini kan, para ulama jelaskannya itu yu'allam. Yu'allam itu ya dia dikasih tahu, diajarkan. Dia diajarkan menentang, naudzubillah, dia kufur. Ya dia sudah diajarkan, sudah diberitahu, dia kufur. Karena ini dalam bab rububiyah. Masya Allah ya, perhatikan. Bagaimana di dalam bab rububiyah saja orang banyak yang masih keliru dan menyimpang. Ya, masih keliru dan menyimpang. Jadi kalau sudah terang-terangan begitu, bahkan tadi dia menentang dan seterusnya, menolak, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Yang penjelasan apa lagi? Dia sudah menentang. Ya, masa mau tidak dikafirkan, dia udah menentang. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang meyakini adanya karma? Misalnya orang yang melakukan kejahatan, maka itu nanti masih akan dibalas juga dengan kejahatan tersebut, entah itu akan menimpa dirinya atau keluarganya. Dalam Islam tidak ada karma. Tidak ada. Tapi kalau yang dimaksud, yang dimaksud bahwa Allah akan membalas apapun yang dia perbuat. Kalau baik, Allah akan balas baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau buruk, Allah akan balas buruk. Itu apa namanya? Itu namanya al-hukmul jazai. Hukum balasan yang telah Allah Rabbul Alamin tetapkan ya. Jadi kalau karma tidak ada, yang ada al-hukmul jazai. Iya ini karena kaum muslimin tidak mau belajar tentang tauhid. Asal diajak ngaji tauhid katanya, dari dulu tauhid melulu. Padahal belum tentu kita faham. Dan tadi Syekh sudah ingatkan, syaitan terus-menerus memunculkan, menebarkan keraguan-raguan, syubhat agar kita jatuh pada kesyirikan. Makanya nuntut ilmunya juga harus terus. Wallahu a'lam. Apakah boleh memakan hati kelelawar karena bisa menyembuhkan penyakit asma? Syukran jazakallah khair. Aslinya yang namanya berobat dengan yang halal. Dengan yang halal. Dan tidak berpindah kepada yang haram kecuali memang tidak didapati yang halal. Memang sudah tidak ada lagi yang halal. Sehingga harus makan hati kelelawar. Ya? Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Apa dia telah kafir? Dan apa maksud dalam surat Al-Hadid Allah bersama kita dimanapun kita berada? Na'am. Jadi orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ini pertama dia telah keliru jelas. Keyakinannya keliru. Dan ketika dia sudah diberitahukan, sudah dikasih tahu, dia dia tidak mau dia tidak mau menerimanya atau dia tidak mau memahaminya dengan benar, ini kufur, ini bahaya. Saya teringat ini ada cerita salah seorang ikhwah, ya ada seseorang yang dia meyakini Allah di mana-mana, lalu kemudian dia katakan kepada salah satu anggota keluarganya bahwa awas kamu jangan mengatakan Allah di aras, bisa kufur gitu. Lalu setelah dia menyaksikan ada kajian, dia dengar penjelasan, baru dia sadar, alhamdulillah, oh iya yang benar itu adalah Allah di atas aras, bukan Allah di mana-mana. Begitu. Ya. Karena nanti kalau Allah di mana-mana ini apa maksudnya? Ya. Karena kalau dikatakan di mana, ya berarti di mana-mana berarti tempatnya malah jadi banyak. Ya. Karena tidaklah mungkin dikatakan aina atau dikatakan kana kecuali Allah punya tempat. Gitu ya. Karena mereka katakan kana Allahu, Allah ada, walam yakun lahu aw laysa lahu makanun, dan tidak ada tempat baginya. Padahal makan itu adalah merupakan isim makan dari kana. Jadi kalau dia bilang kana Allah, Allah ada, berarti pasti ada tempatnya.
Dan ketika kita mengatakan begitu, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan tadi rumusnya, kaidahnya. Ya, begitu. Dan juga pengertian tempat di sini nanti apa maksudnya? Kalau tempat yang difahami oleh makhluk, pasti Allah nggak begitu. Begitu ya. Jadi ini seringkali orang terjadi kerancuan-kerancuan karena sebab kaidah-kaidah yang seperti ini. Lalu apa maksud? Jadi tadi di mana-mana. Di mana-mana lebih berat lagi ini konsekuensinya. Lebih parah lagi konsekuensinya ini. Dan apa maksud dalam surat Al-Hadid? Allah bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, nanti tafsirnya para ulama bahwa yang dimaksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada adalah Allah mengetahui. Ya, dimanapun kita berada, Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Lagi pula kata bersama ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala bareng kita, enggak. Enggak. Ya, bukan berarti Allah bareng kita. Coba seperti ketika kita naik kereta lalu kemudian kita lihat bulan bersama kita. Apa kemudian bulannya ada berdampingan dengan kita dan seterusnya? Kan tidak begitu. Nah, jadi ini tadi. Jadi kata kuncinya ternyata di antara sekian banyak permasalahan-permasalahan terlebih dalam akidah, dalam bab tauhid adalah ketika dia tidak mau mengembalikan itu kepada pemahaman as-salafus salih wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.